Apa itu korupsi? Korupsi merupakan tindak yang dilakukan oleh politisi, pejabat publik, maupun pegawai negeri serta pihak yang terlibat secara tidak wajar dan legal menyalahgunakan kekuasaan mereka dan kepercayaan mereka terhadap publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi mereka. Lalu bagaimanakah tanggapan dan sudut pandang dari hukum dari tindak korupsi tersebut? Hukum menilai bahwa korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, dan tindakan yang merugikan negara. Lalu contoh dari tindak yang serupa dengan korupsi itu apa? Pertama, ada suap menyuap, dan yang kedua adalah penggelapan dana maupun jabatan dalam lingkup ruang, lingkup politik dan publik. Pemerasan dalam jabatan juga termasuk dalam tindak pidana korupsi. Gratifikasi juga merupakan salah satu dari tindak korupsi yang umum terjadi. Oh ya, pungli juga termasuk salah satu dalam tindak korupsi juga. Lalu bagaimana bahaya dari korupsi dan serta apa cara untuk menanggulangi korupsi tersebut? Korupsi merupakan salah satu isu yang paling rumit dalam sejarah kehidupan manusia. Ia memberikan implikasi negatif dan buruk terhadap kehidupan manusia secara khusus dan terhadap keberlangsungan suatu wilayah. Ia dapat dikategorikan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, sebab mempengaruhi aspek kehidupan, yakni adalah ekonomi, politik, ketahanan, sosial, budaya, dan agama. Secara eksplisit, bahaya tersebut yakni terhadap bidang ekonomi, korupsi merusak negara jika suatu aktivitas ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai. Berefek pada berkurangnya investasi dan kepercayaan. Hal ini dikarenakan para investor menjadi ragu dan takut untuk mempercayakan modalnya untuk dikelola di daerah yang korup tersebut. Tentunya dengan tidak adanya investor, maka perputaran ekonomi di suatu daerah atau negara menjadi lambat atau bahkan berhenti. Lalu terhadap bidang politik, kekuasaan yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak sehat. Pemerintahan yang berkuasa cenderung menjadikan alat kuasanya sebagai bentuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari apa yang bisa didapatkan dari tampuk kekuasaan. Akibatnya proses pemerintahan bersifat transaksional yang mementingkan pihak-pihak yang berkuasa. Lalu ada bidang keamanan, ketahanan, dan keadilan sosial. Korupsi yang menyebabkan tidak efisiennya ketiga bidang tersebut pada wilayah suatu negara dengan berorientasi pada keuntungan terhadap kelompok tertentu itu tampuk kekuasaan. Menjadikan keamanan dan ketahanan tak lagi diperhatikan. Akibatnya mereka yang tidak memiliki kecukupan penghasilan menjadi kelas bawah yang digangkangi mereka yang berharta dan memiliki akses kekuasaan. Lalu ada budaya dan kehidupan sosial. Korupsi yang merajalela dan menjadi kebiasaan akan menjadikan masyarakat kacau dan tidak ada saling percaya antara satu sama lain. Berakibat juga pada kualitas moral dan intelektual masyarakatnya. Semuanya hancur karena diukur dengan apa yang bisa didapat. Ketika menjadi demikian, maka tidak ada lagi kemuliaan dalam diri masyarakat sebagai makhluk yang berbudaya. Lalu ada terhadap bidang keagamaan, korupsi yang menimbulkan kekacauan. Berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh para dermawan kepada yang memerlukan tidak terkelola dan baik, dikarenakan ada unsur permainannya yang dilakukan pada penyalur-penyalur yang biasanya ada di masjid-masjid. Akibatnya angka kemiskinan semakin tinggi dan makin banyaknya orang-orang yang menderita kelaparan. Bisa juga sih busuk lapar juga bisa terjadi. Upaya penanggulangan korupsi terbagi menjadi tiga, yaitu strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif. Strategi preventif
dapat dilakukan dengan membangun kode etik di sektor publik. Strategi detektif dapat dilakukan dengan melaporkan harta kekayaan pejabat dan fungsi publik. Terakhir, strategi represif dapat dilakukan dengan penyelidikan, pemeriksaan, dan penghukuman koruptor dengan efek jera. Sekian, terima kasih.